Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Siang hari ini kita berjumpa kembali dan akan kita lanjutkan pembahasan serta kajian kita pada siang hari ini ataupun pertemuan kali ini masih melanjutkan tentang pembahasan sebab-sebab yang mendatangkan kekhusyuan ataupun merujuk kepada kitab Salasa wa Salasuna Sababan lil Khusyu'i fis Salat, 33 sebab yang mendatangkan kekhusyuan di dalam salat. Pembahasan yang terakhir telah kita sebutkan, yakni yang ke-11, hadiyata asyar, tahrikus sababah, menggerak-gerakkan jari telunjuk saat tahiyat ataupun tasyahud. Maka ini salah satu yang bisa mendatangkan kekhusyuan dengan mengarahkan pandangan kita ke jari telunjuk, kemudian sembari menggerak-gerakkan jari tersebut dengan gerakan yang sangat-sangat ringan. Ya, seperti yang sudah kita sebutkan, bukan dengan gerakan yang keras, tapi semata-mata ataupun sebatas ya gerakan yang sangat halus. Itu sudah kita jelaskan, dan itu merupakan salah satu yang bisa mendatangkan kekhusyuan seorang musalli di dalam salatnya, sambil mengarahkan pandangan ke jari telunjuk seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, yang ke-12, ini saniyata asyar, di antara sebab untuk mendatangkan kekhusyuan di dalam salat, kata beliau, yakni at-tanwi'u fis suwari wal ayati wal adhkari wal ad'iyati fis salah. Ini berusaha membaca surat-surat ataupun ayat-ayat zikir dan doa-doa di dalam salat, yakni membaca secara variasi, yakni memvariasikan bacaan-bacaan di dalam salat, baik itu surat-suratnya, ayat-ayatnya, zikir dan doa-doanya. Ini at-tanwi', memvariasikan. Artinya berusaha untuk mengganti-ganti satu doa dengan doa yang lain jika memang di sana didapati ada beberapa jenis, ada beberapa ya, ada beberapa jenis, ada beberapa bentuk doa, zikir dan yang lainnya, maka kita berusaha untuk mengganti satu dan yang lainnya secara variatif. Nah, ini bisa mendatangkan kekhusyuan. Ya, ini bisa mendatangkan kekhusyuan. Wa hadza yush'irul musalli bitajaddudil ma'ani wal intiqalu bainal madamin al mutaaddidah lil ayati wal azkar. Perbuatan ini, kata beliau, yakni dengan membaca doa, surah dan zikir secara bervariasi, perbuatan ini bisa mendatangkan perasaan ataupun bisa mendatangkan satu ya kondisi ataupun keadaan, ataupun untuk memperbaharui keadaan, di mana keadaan seorang itu terkadang ya sampai kepada kejenuhan, jenuh. Ya, jadi kita itu kalau sudah saking seringnya membaca satu doa, maka konsentrasi itu akan jenuh. Sehingga terkadang dia tidak memikirkan lagi apa yang dia baca, tapi lisannya jalan terus. Ya kan? Lisannya akan jalan terus, dia baca gitu. Padahal pikirannya
ke sana kemari, tapi dia bisa membaca itu dengan pas. Kenapa? Karena sudah saking seringnya dia membaca tadi. Ya. Nah, dengan cara seperti ini, dengan cara membaca doa secara bervariasi, ini bisa mendatangkan kondisi baru, bisa memperbaharui. Ya, bisa memperbaharui kondisi seorang yang sudah seperti itu. Ya, sehingga memindahkan satu makna yang berbeda-beda satu dan yang lainnya. Jadi bisa memberikan variasi. Ya, bisa memberikan variasi atau bisa membuat suasana baru dalam sholatnya. Bisa menciptakan ataupun menimbulkan suasana baru dengan diperbaharuinya doa yang ini, dia ganti lagi dengan doa yang lainnya. Nah, seperti itu para jemaah. 6. Wa hadza ma yaftaqiduhu alladhi la yahfad illa adadan mahdudan min as-suwar wa khususan qisaruha wal adhkar. Keadaan seperti ini terkadang hilang dari seseorang yang memang tidak bisa menghafal. Jadi yang dia hafal cuma itu saja. Nah, ini dia. Maka keadaan seperti itu ini sulit untuk didapati. Jadi mendapati kondisi yang tajaddudul ma'ani. Jadi dapat semacam suasana baru dalam sholatnya. Kadang kan karena saking seringnya itu saja dia baca, maka akan sampai kepada kejenuhan tadi. Nah, kalau sudah kejenuhan ini sampai pada seseorang, maka konsentrasinya itu akan berkurang. Dan nilai kekhusyuannya pun akan berkurang. Kenapa? Karena dia tidak fokus lagi dengan apa yang dia baca. Karena lisannya akan jalan sendiri. Ya, lisannya akan jalan sendiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin gitu. Bisa ya? Bisa kan seorang itu lisannya tetap berjalan tapi pikirannya ke sana kemari, itu bisa. Beda halnya ketika dia membaca doa yang lainnya, surat yang lainnya. Ya, ketika dia membaca surat yang lainnya maka dia akan lebih konsentrasi, lebih fokus, dia lebih mendatangkan kekhusyuan. Kenapa? Karena ini sesuatu yang baru, doa yang baru, zikir yang baru, ayat yang baru. Artinya yang baru dalam artian ini memang ada dalilnya, kan begitu ya? Ada contohnya dari Nabi SAW. Bukan maksud kita di sini membuat-buat doa zikir yang baru. Ya, bukan pula yang dimaksud di sini membaca ayat-ayat yang baru, tidak. Baik. Nah, ini kata beliau. Ya, fatanwi'u minas sunnah wa akmalu fil khusyu'. Maka bervariasi di dalam sunnah ini lebih menyempurnakan kekhusyuan. Bervariasi di dalam melaksanakan sunnah, maka ini lebih akmalu fil khusyu', lebih menyempurnakan kekhusyuan tadi. Nilai kekhusyuan itu akan lebih naik, lebih sempurna, lebih terjaga, lebih ya konsentrasi seorang musolli itu ketika dia mengganti-ganti satu surat. Terkadang dia baca surat yang lain, terkadang surat yang ini lagi. Demikian juga doa ataupun zikir dan seterusnya. Nah, ini lebih menyempurnakan kekhusyuan. 6. Wa idza ta'ammalna ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatluhu wa yadhkuruhu fi salatihi fa innana najidu hadha at-tanawwu'. Kalau kita benar-benar memperhatikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca berzikir di dalam solatnya, niscaya akan kita dapati beliau ya melakukan variasi di dalam doa-doanya. Melakukan variasi di dalam doa-doanya. Beliau melakukan ini. Ya, baik itu doa, zikir ataupun surat-surat di dalam solat yang beliau baca itu tidak itu terus. Tapi beliau membacanya secara bergantian. Ya. Wa fi ad'iyatil istiftah masalan najidu nususan. Contohnya kata beliau pada doa-doa istiftah. Apakah Nabi SAW membaca doa istiftah itu satu aja dari awal sampai akhir? Dari pertama beliau mempraktekkan solat sampai beliau wafat meninggal dunia, kemudian beliau membaca doa iftitah satu aja? Tidak. Doa istiftah yang beliau baca itu bermacam-macam dan beliau mengganti-gantinya satu kondisi dengan yang lainnya. Kadang beliau membaca ini, kadang membaca itu, kadang membaca doa istiftah yang ini, nah demikian. Kenapa beliau melakukan seperti itu? Ya, salah satu hikmahnya adalah untuk lebih menyempurnakan ya kondisi kekhusyuan tadi.
Seperti yang kita sebutkan di awal. Ya, manusia itu punya titik jenuhnya. Kejenuhan itu mengakibatkan berkurangnya kekhusyuan. Dengan merubah doa, zikir ataupun surat tadi akan melahirkan suasana baru. Makna yang dilahirkan ya di dalam fikirannya itu akan baru. Dia pun akan lebih konsentrasi. Kenapa? Ini sesuatu yang baru. Nah, begitu ya. Sama halnya kalau kita dapat barang baru. Beli barang yang baru, maka perhatian kita akan lebih kepadanya. Ya, lebih fokus kepada hal tersebut. Nah, demikian juga dengan merubah-rubah doa ataupun mengganti-gantinya satu dengan yang lainnya. Contoh dalam doa istiftah beliau, kita dapati ada banyak doa iftitah Nabi atau istiftah Nabi. Terkadang beliau membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini min khotoyaya kama yunakkis thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Terkadang beliau membaca doa istiftah yang seperti ini. Ya. Terkadang juga beliau membaca setelah takbiratul ihram Allahu akbar, kemudian beliau langsung membaca wajjahtu wajhiyya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Baru beliau membaca surat Al-Fatihah, ta'awuz, membaca basmalah dan surat Al-Fatihah. Terkadang beliau membaca setelah takbiratul ihram Allahu akbar, kemudian beliau langsung membaca subhanakallahumma wa bihamdik tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Wa ghairu dzalika minal ad'iyah wal adhkar wal musalliyati bihadza marrah wa bihadza marrah hakadha. Dan banyak lagi selain itu dari doa-doa dan zikir yang beliau ucapkan ketika membaca doa istiftah. Ada banyak. Ini contohnya tadi ada berapa? Ada 3. Ya, ataupun yang Allahu akbar, kemudian membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Beliau pernah mendengar ada yang membaca doa iftitah seperti ini, maka beliau membenarkan doa istiftah seperti itu. Walaupun awalnya bukan beliau yang mengucapkan, tapi ada sahabat yang mengucapkan doa istiftah seperti itu, kemudian beliau mendengarnya. Setelah beliau mendengarnya, maka beliau pun membenarkannya. Kenapa? Karena beliau ya mendapati wahyu dari Allah bahwasanya doa seperti itu dibolehkan. Karena beliau menetapkan sesuatu itu berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan hawa nafsu. Ya, mungkin ada sebagian orang berpendapat ataupun berdalil dengan kisah tadi. Lah ini bukankah sahabat membuat doa baru tapi boleh? Kenapa kita buat doa baru enggak boleh? Mungkin ada sebagian mengatakan oh itu tidak boleh. Kenapa? Enggak ada dalilnya. Tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Lah ini sahabat membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Ini tidak pernah diajari Nabi. Ini sahabat yang berbuat sendiri. Kemudian dibenarkan oleh Nabi. Kenapa beliau membenarkannya? Karena telah datang wahyu kepada beliau yang membenarkan doa itu boleh dibaca ketika iftitah ataupun istiftah di awal salat. Lah kalau sekarang kita membuat doa baru, sekarang wahyu dari mana kita mau mendapatkannya? Yang membenarkan doa yang kita rangkai tadi sendiri. Saya mau buat doa istiftah yang baru kita tulis sendiri karena kita bisa bahasa Arab. Kemudian kita katakan ini doa istiftah yang baru. Ya, bagus mungkin. Ya, pujian-pujian kepada Allah. Allahu akbar, subhanallah, dan seterusnya kita buat. Kemudian kita katakan ini doa istiftah yang baru. Boleh tidak seperti itu? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Apa hak kita membuat syariat baru di dalam Islam? Ya, selain dari yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Kalau dia beralasan dengan kisahnya sahabat tadi, ya pada waktu itu masih ada Rasulullah SAW, dia masih bisa menanyakannya. Dan wahyu pada waktu itu memang melalui jalur Nabi SAW. Sekarang wahyu melalui jalur siapa? Wafatnya Nabi telah terputus wahyu. Dengan wafatnya Nabi, wahyu sudah terputus. Kenapa? Islam sudah sempurna. Yang ada hanyalah ketaatan kepada apa yang sudah diturunkan, bukan disuruh untuk membuat, akan tapi disuruh untuk mengamalkan. Selesai. Ya, jadi tidak bisa dijadikan alasan untuk membuat zikir-zikir dan yang baru, kan begitu ya, doa-doa yang baru yang dikhususkan untuk sebagian ibadah yang khusus, kecuali hanya sebatas untuk doa dan zikir secara
secara umum yang tidak ada pengkhususan, maka silahkan. Baik ya. Jadi demikian. Itu para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi bervariasi. Doa iftitah Nabi sallallahu alaihi wasallam bervariasi ya di dalam mengucapkan doa istiftah. Dan dalam doa istiftah ini usahakan agar cukup satu doa iftitah saja yang kita baca. Tidak perlu menggabungkan satu doa dengan doa yang lainnya. Tidak perlu Anda menggabungkan doa Allahu Akbar, kemudian Anda baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni bil ma'i wasalji wal barad. Anda gabungkan dua doa. Ini tidak boleh. Ya, atau Anda gabungkan dengan wajahtu wajhiyya lilladzi, tidak, cukup satu saja. Satu saja, akan tetapi bervariasi. Kadang salat ini Anda membaca Allahumma ba'id baina, ya. Kadang salat yang lainnya Anda membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kadang pada salat yang lainnya Anda membaca wajahtu wajhiyya lilladzi fataras samawati wal arda. Kadang pada salat yang lainnya mungkin membaca yang lainnya. Nah, seperti itu maksudnya. Itu lebih mendatangkan kekhusyuan, lebih menyempurnakan kekhusyuan. Daripada setiap solat, maka doa iftitahnya yang kita baca hanyalah Allahumma ba'id, Allahumma ba'id. Walaupun itu boleh-boleh saja. Ingat ya, walaupun itu sebenarnya sudah mencukupi. Hanya saja pembahasan kita, apakah perbuatan yang bisa lebih menyempurnakan kekhusyuan. Maka jadikanlah doa-doa yang bervariasi tadi, ya, tidak satu doa tapi semuanya kita upayakan untuk kita amalkan pada satu kondisi, pada kondisi yang lain dan seterusnya. Ini contohnya pada doa iftitah ataupun istiftah. Taib. Ya, jelas ini ya. Nah, jadi tidak perlu kita gabungkan. Karena ada sebagian orang ketika mengerjakan salat menggabungkan antara Allahu Akbar kabira digabungkan dengan wajahtu wajhiyya. Iya, maka ini tidak tepat. Seperti yang kita contohkan tadi. Bagaimana kalau dia gabungkan Allahu Akbar kabira kemudian Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya? Apakah boleh juga? Ya jelas tidak boleh. Karena itu satu-satu sebenarnya. Itu satu tersendiri, yang ini satu tersendiri, maka cukup satu saja. Nah, demikian juga kata beliau, wa fis suwar allati kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha fis salatil fajr najidu adadan katsiran mubarakan. Demikian juga dalam salat subuhnya Nabi tidak membaca satu surat pada setiap salat subuh, enggak pernah. Ya. Bahkan tidak pernah kita dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat As-Sajdah pada setiap subuh Jumat, terus enggak pernah berhenti. Pokoknya setiap Jumat subuhnya beliau akan membaca surat As-Sajdah, belum pernah kita dapati demikian. Artinya pernah beliau membaca itu, tapi terkadang beliau juga meninggalkannya. Apa tujuannya? Untuk menunjukkan bahwasanya itu bukanlah perbuatan yang harus membaca ayat Alif Lam Mim sajadah di salat subuh pada hari Jumat. Namun kalau misalnya ada ya sebagian orang yang senantiasa membaca Alif Lam Mim sajadah pada setiap salat subuh hari Jumat, apakah kita katakan dia mengada-ngada? Apakah kita katakan dia perbuatan yang salah? Tidak juga. Kenapa? Karena memang ada dasarnya itu dibolehkan, cuma untuk lebih mendatangkan apa? Iya, mendatangkan kekhusyuan. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melaksanakannya secara bervariasi. Kadang seperti ini, kadang surat ini, kadang beliau meninggalkannya, kadang beliau mengerjakannya kembali. Nah, ini juga pada waktu salat subuh, apa yang dibaca oleh beliau? Beliau tidak membaca satu surat setiap salat subuh. Tapi apa? Terkadang tiwalul mufassal. Beliau pada waktu salat subuh, beliau biasanya membaca surat-surat mufassal yang panjang. Tahu surat mufassal yang panjang? Surat-surat al-mufassal itu dari juz 27 sampai juz 30. Ya, dari juz 27 sampai juz 30 ini disebut dengan surat-surat mufassal. Ya, tiwalul mufassal maksudnya dari juz 27 sampai juz 30 ada enggak suratnya yang agak panjang? Ada. Ya, ada. Seperti apa? Seperti surat Al-Waqiah, kata beliau, surat Al-Waqiah. Ya, Wat-Tur, surat At-Tur, surat Qaf. Ya.
Wa qisarul mufassal, dan terkadang beliau juga membaca pada waktu salat subuh itu membaca surat-surat mufassal yang pendek-pendek. Contohnya seperti apa? Seperti surat Idza Syamsu Kuwirat atau seperti surat Az-Zalzalah pada waktu salat subuh. Kadang beliau membaca surat Al-Zalzalah, kadang membaca surat Asy-Syams, ya. Terkadang beliau juga membaca surat Al-Mu'awwidhataini, membaca Qul huwallahu ahad atau Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas pada waktu salat subuh. Ya, artinya apa? Bervariasi, kadang panjang seperti surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah panjang atau tidak? Pernah enggak baca surah Al-Waqiah yang dekat surah Ar-Rahman? Itu beliau baca 1 rakaat. Ya, tapi terkadang pada salat subuh juga kadang beliau membaca Qul a'udzu birabbil falaq. Bervariasi. Ya, bervariasi. Tidak Al-Waqiah terus. Ya, tidak surat Qaf terus, tidak surat Tur terus, tidak, tapi bervariasi. 6. Wa warada annahu qara'a ar-Rum, bahkan terkadang beliau pernah didapati pada waktu salat subuh beliau membaca surat Ar-Rum. Ya, ghulibatir Rum. Pernah juga pada waktu salat subuh beliau membaca surat Yasin. Pernah dalam salat subuh beliau membaca surat As-Saffat. Wa kana yaqra'u fi fajril jum'ah bis sajadah wal insan. Dan pernah juga, tidak terus menerus, pernah juga beliau pada waktu salat subuh di hari Jumat beliau membaca Alif Lam Mim Sajadah di rakaat yang pertama dan membaca surat Al-Insan di rakaat yang kedua. Maksudnya di rakaat pertama dihabiskan semua surat As-Sajadah. Ya, di rakaat kedua membaca surat Al-Insan yang ada di juz 29. Baik, para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sholati zuhur, demikian juga pada waktu salat zuhur. Warada annahu kana yaqra'u fi kullin min ar-rak'ataini qadra 30 ayah. Iya. Didapati pada waktu salat zuhur bahwa beliau membaca pada setiap rakaat dari 2 rakaat yang pertama beliau membaca 30 ayat. Dari surat yang ada dalam Al-Qur'an 30 ayat di rakaat pertama. Ini pada waktu salat zuhur, seperti salat zuhur tadi. Di rakaat pertama beliau membaca 30-an ayat. Rakaat kedua membaca 30 ayat lagi. Pernah seperti itu dalam salat zuhur. Wa qara'a bi Tariq, pernah juga di dalam salat zuhur beliau membaca surat At-Tariq. Ya, membaca surat At-Tariq. 6. Pernah juga beliau membaca dalam salat zuhur membaca surat Al-Buruj, membaca surat Al-Lail, ya, wal laili idza yaghsha dan seterusnya. Wa fi salatil asr, demikian juga dalam salat asar. Yaqra'u fi kullin min rak'ataini qadra 15 ayah wa yaqra'u bis suwar allati sabaqat fi salatil zuhur. Demikian juga di dalam salat-salat asar beliau terkadang membaca 15 ayat. Di rakaat pertama 15 ayat, rakaat kedua 15 ayat, ataupun terkadang beliau membaca surat-surat seperti yang beliau baca pada waktu salat zuhur. Ya, jadi jelas bahwasanya di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam masalah membaca surat tidak menentukan harus surat ini terus, tapi beliau membacanya berganti-gantian. Apa hikmahnya? Kata para ulama, hikmahnya adalah untuk menyempurnakan kekhusyuan tadi, supaya tidak sampai kepada titik jenuh karena itu terus akhirnya kurang konsentrasi dengan apa yang dia baca. Dia biarkan lisannya yang sudah hafal kayak air tadi, kan gitu ya. Dia biarkan berjalan terus membaca, sementara konsentrasinya, fikirannya itu tidak lagi kepada bacaan. Berbeda dengan orang yang mengganti dengan surat yang lain, ya, dengan zikir yang lain. 6. Wa fi salatil maghrib, demikian juga pada waktu salat maghrib. Yaqra'u bi qisaril mufassal, terkadang beliau membaca surat-surat mufassal yang pendek-pendek. Katin, seperti surat At-Tin, ya, Wat-Tini waz-Zaitun, wa qara'a bi surati Muhammad, terkadang beliau membaca surat Muhammad. Wat-Tur, surat Tur, wal Mursalat, membaca surat Mursalat, wa ghairiha dan selainnya. Wa fil Isya, demikian juga pada waktu salat Isya. Kana yaqra'u min wastil mufassal, terkadang beliau membaca di tengah-tengah surat mufassal. Seperti apa? Seperti membaca wasyamsi wa duhaha, idza samaa'un syaqqat, ya, wa amara Mu'adz ay yaqra'a bil a'la, dan pernah memerintahkan Mu'adz pada waktu salat Isya bacalah surah Al-A'la, yakni sabbihisma rabbikal a'la, ini pada salat Isya. Wal qalam, atau membaca surah Al-Qalam pada waktu salat Isya. Ini surah Al-Qalam, yakni nun wal qalami wa ma yasturun, ya, atau membaca surat Wal laili idza yaghsha dan seterusnya.
Nah, wa fi qiyamil lail, demikian juga pada waktu qiyamul lail. Pada waktu qiyamul lail juga kita dapati beliau kana yaqra'u bitiwalis suwar. Didapati beliau membaca surat yang panjang-panjang. Wa warada fi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam qira'atan mi'atain. Dan didapati di dalam sunnah Nabi, beliau kalau qiyamul lail terkadang bisa mencapai 200 ayat kalau beliau membaca. Ya, beliau terkadang membaca sampai 200 ayat. Ya, membaca 200 ayat. Wa mi'ah wa khamsina ayat, atau terkadang membaca 150 ayat. Subhanallah, ya. Ini beliau terkadang seperti itu. Wa kana ahyanan yuqassir al-qira'ah, tapi terkadang beliau memperpendek, ya, memperpendek bacaan-bacaan pada qiyamul lail. Jadi pada qiyamul lail jangan kita merasa apa gitu ya, merasa kesulitan. Karena terkadang ada sebagian masjid mungkin lebih memanjangkan bacaan pada waktu sholat tarawih, ya, di bulan Ramadan. Pada waktu sholat tarawih itu imamnya agak panjang membacanya. Kemudian ada sebagian orang yang merasa menganggap bahwasanya itu memberatkan, padahal itu adalah sholat pilihan, sholat yang sunnah, kan begitu ya? Itu sholat yang sunnah. Kecuali tadi sholat wajib yang ditegur oleh Nabi, itu sholat wajib tidak boleh terlalu panjang. Tapi kalau sholat sunnah terutama qiyamul lail memang sangat dianjurkan untuk panjang. Ya, jadi tidak perlu diprotes. Justru itu sangat dianjurkan. Karena sholat malam itu sifatnya itu lebih tenang, lebih nyantai dan lebih longgar. Sehingga seorang yang mungkin tidak kuat berdiri karena panjangnya bacaan, silahkan dia duduk. Ya, silahkan dia duduk. Nah, taib, demikian para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga wa azkaru ruku'ihi sallallahu alaihi wasallam mutanawwi'ah bil idafa ila subhana rabbiyal azim wa subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Demikian juga zikir-zikir ketika ruku'. Ya, zikir-zikir Nabi ketika ruku' sallallahu alaihi wasallam itu bermacam-macam. Ya, beliau mengganti-gantinya. Contohnya apa? Seperti subhana rabbiyal azim. Pada waktu ruku' terkadang beliau membaca apa? Subhana rabbiyal azim. Tapi dalam kondisi yang lain, dalam keadaan yang lain, beliau terkadang membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, dengan ada tambahan wa bihamdi. Ya. Wa yaqulu, ataupun terkadang beliau membaca doa ketika ruku, subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Terkadang beliau membaca apa? Ketika ruku, Allahu akbar, beliau membaca subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Kemudian beliau bangkit dari ruku. Wa yaqulu, atau terkadang beliau berkata, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa 'alaika tawakkaltu anta rabbi khasha'a syam'i wa basari wa dami wa lahmi wa 'adami wa 'asabi lillahi rabbil alamin. Ya, lillahi rabbil alamin. Nah, terkadang beliau membaca doa tadi. Ya, ini ketika ruku, doa-doa ketika ruku. Taib. Jadi beliau terkadang membaca ini dan terkadang membaca yang lainnya. Wa fi raf'i minar ruku', demikian juga ketika beliau bangkit dari ruku, beliau membaca sami'allahu liman hamidahu atau sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, wa ahyanan Rabbana lakal hamdu, wa ahyanan Allahumma Rabbana walakal hamdu, atau terkadang Allahumma Rabbana lakal hamdu. Wa kana yudhifu ahyanan mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Jadi terkadang kalau beliau bangkit dari ruku, itu pun tidak satu doanya. Kadang beliau membaca Rabbana walakal hamdu. Terkadang beliau membaca setelah sami'allahu liman hamidah, maksudnya sami'allahu liman hamidah. Terkadang beliau membaca Rabbana walakal hamdu. Terkadang Rabbana lakal hamdu. Terkadang ditambah Allahumma Rabbana walakal hamdu. Terkadang mencukupkan dengan Allahumma Rabbana lakal hamdu. Berbeda-beda banyak. Ya. Beliau memilih doa yang ini, kadang yang ini, kadang yang itu. Nah, dan terkadang beliau tambahi, terkadang cukup dengan itu saja. Terkadang beliau tambahi dengan kalimat mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Terkadang beliau mencukupkan dengan Allahumma Rabbana walakal hamdu saja, sudah. Ya, kemudian beliau beranjak untuk berpindah untuk ruku. 6. Ya, demikian. Taib.
Wa yudhifu taratan, dan terkadang beliau membaca selain dari mil as-samawati wa mil al-ardi, beliau terkadang membaca ahlas tana'i wal majdi Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Kadang beliau membaca itu sebagai pengganti dari mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Terkadang beliau membaca doa tadi. Jadi ini pada rukuk contoh-contohnya. Wa fis sujudi bil idafa ila subhana rabbiyal a'la wa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Demikian juga pada waktu sujud, terkadang beliau membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Tapi terkadang beliau menambahinya dengan wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 6. Dan terkadang beliau juga membaca dalam sujudnya dengan ucapan subuhun qudusun rabbul malaikati warruh, ya ini doa yang tadi juga bisa dibaca pada waktu rukuk. Wa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, terkadang beliau membaca doa ini, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Atau terkadang beliau membaca Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanal khaliqin wa ghairu dzalik, dan doa-doa yang selainnya. Jadi intinya di sini beliau pun membaca doa-doa zikir-zikir di dalam salat tidak satu aja, tapi beliau terkadang mengganti doa yang lain. Selama memang didapati di sana ada beberapa jenis doa, baik itu dalam ruku, ketika i'tidal, ya, ataupun ketika sujud, ataupun ketika duduk di antara dua sujud. Seperti disebutkan di sini wa fil jalsah baina sajadatain, dan ketika beliau duduk di antara dua sujud, beliau juga terkadang membaca rabbighfirli 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 dengan diulang-ulang. Kadang juga beliau menambahinya dengan Allahumma ighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni, ya. Terkadang beliau mencukupkan dengan rabbighfirli dan seterusnya. Wa fi tasyahhud, demikian juga pada waktu tasyahhud. Ya. Adadun minas siyagh al-waridah. Ada beberapa bentuk-bentuk doa pada waktu tasyahhud. Kadang beliau membaca at-tahiyatu lillah wassalawatu wathayyibat. Terkadang beliau juga membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi. Ya, kadang yang lainnya. Ada beberapa doa, ya, tahiyat pada waktu tasyahud yang pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya kata beliau di sini, fayatil musalli marrah bihadza wa marrah bihadza. Maka hendaknya seorang musalli terkadang dia membaca yang ini, terkadang membaca yang itu. Ya. Sehingga seluruh sunnah-sunnah di dalam salat, dari banyaknya doa, variasi doa, zikir dan yang semisalnya, itu semua dia lakukan, pernah dia amalkan. Sehingga lebih banyak nilai pahalanya, kemudian lebih memudahkan dia untuk, ya, mencapai tingkat kekhusyuan tadi. Ya, demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Dan demikian seterusnya pada salawat Nabi, ya, ataupun yang lainnya. Walaupun kata beliau di sini, ya, wa waradat siyaghun ukhra kadzalika wa sunnah ay yunawwi'a bainaha. Dan di sana ada banyak bentuk-bentuk doa yang lainnya di dalam salat. Ya, yang penting dia memang doa-doa dan zikir tadi adalah doa zikir yang sahih. Namun yang sunnah kata beliau, dia berusaha untuk memvariasikan di antara doa-doa tadi, ayyunawwi'a bainaha, kama taqaddam, sebagaimana yang sudah berlalu. La yamna ayyuwadhiba ala ba'diha aktar min ba'din liquwwati thubutiha au ishtihariha fi kutubil hadis as-sahihah. 6. Dan tidak ada larangan bagi seseorang untuk melazimkan ataupun untuk terus-menerus membaca satu doa. Ini tidak ada larangannya. Ya, pembahasan kita bukan pembahasan larangan hanya membaca, ya, ataupun hanya berpegang dengan satu doa atau satu zikir saja, bukan itu yang kita maksud. Kalau sekiranya ada seorang yang mungkin dia hanya mencukupkan dengan satu doa saja, misalnya cukup baginya setelah takbiratul ihram, ya, kemudian dia langsung membaca wajjahtu wajhiyya lilladzi fatara samawati wal arda, itu saja langsung dia baca Al-Fatihah.
Ya, atau ada seorang yang mencukupkan Allahumma ba'id baina, ya seterusnya itu saja, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, cuma itu saja setiap solat wajib atau sunnah, doa istiftahnya itu saja, maka ini bukan larangan. Artinya itu dibolehkan. Ya, ini kata beliau. Yang penting apa yang dia baca tersebut memang riwayatnya ataupun dalilnya sahih. Nah, namun yang kita maksud di sini adalah untuk lebih mendatangkan kesempurnaan kekhusyuan seorang yang sedang salat, maka hendaknya dia melakukan amalan tadi ataupun membaca surat-surat, doa-doa dan zikir-zikir tadi secara bervariasi. Taib. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya yang ke-13, hal yang bisa mendatangkan kekhusyuan ataupun sebab yang bisa mendatangkan kekhusyuan, ayyatiya bisujudit tilawah idza marra bi mawdi'ihi. Berusaha melaksanakan sujud tilawah jika memang dia melewati ayat ataupun tempat di dalam surat itu yang memerintahkan untuk sujud. Berusaha untuk sujud tilawah di dalam salat. Ya, berusaha untuk melaksanakan sujud sajadah ataupun sujud tilawah. Ini ketika dia membaca beberapa surat, di sana ada disebutkan kalimat sujud, artinya perintah untuk sujud. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencontohkan bahwasanya tatkala beliau melewati ya beberapa tempat di dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk sujud, beliau sujud. Ya, maka berusaha untuk melaksanakan sunnahnya ini, walaupun ini bukan perkara yang wajib, kecuali sebagai makmum, kecuali ya seorang makmum ataupun kondisi kita atau posisi kita sebagai makmum, maka wajib bagi kita untuk mengikuti apapun yang dilakukan oleh imam. Selama memang itu disyariatkan, maka kita wajib untuk mengikuti imam, walaupun itu perkara sunnah. Ya, walaupun itu perkara yang sunnah. Seperti sujud ketika melewati ayat sajadah, ini bukan wajib. Ya, ini bukan wajib, akan tapi hukumnya sunnah. Baik itu di dalam salat ataupun di luar salat. Kalau sekiranya ada seorang imam atau seorang musolli membaca surat yang di dalamnya ada ayat sajadah, kemudian dia tidak sujud tilawah, tidak sujud sajadah, apakah dia berdosa? Tidak berdosa. Ya, namun inilah yang beliau bahas ini semata-mata untuk lebih menyempurnakan kekhusyuan dengan adanya tambahan sujud tadi, yang mana tambahan yang dibolehkan ini, maka ini lebih mendatangkan kekhusyuan dan lebih menghinakan syaitan yang suka mengganggu orang yang sholat. Suka mengganggu orang sholat. Syaitan itu suka mengganggu orang yang sholat. Bukan berarti dia lagi sholat gak enak diganggu, gak usah. Justru dia lebih mengganggu orang yang sholat. Apa tujuannya? Supaya orang yang sholat tadi capek dia sholatnya tapi gak dapat pahalanya. Itu dia. Biar kamu rasa capeknya kamu jungkir balik, kan begitu ya, berdiri, rukuk, sujud, diri lagi, rukuk, sujud, diri lagi, rukuk, sujud, tapi kau tidak dapat pahala, rasain, kan begitu ya. Nah, jadi dengan adanya ini lebih khusyuk, karena semakin khusyuknya sholat seseorang, maka akan semakin terhinanya syaitan. Kenapa? Karena syaitan itu enggan disuruh untuk sujud, sementara anak Adam mau disuruh sujud, dan dia tidak mau anak Adam itu lebih mulia dari dirinya. Kalau mau kita sama bareng-bareng di neraka. Itulah ya misinya para syayatin tersebut. Namun itu akan menjadi impossible. Jadi misi yang tidak mungkin kalau anak Adam tadi benar-benar menjaga diri dan menjaga salatnya. Taib. Jadi kata beliau di sini, min adabit tilawah as-sujud indal murur bis sajadah. Di antara adab tilawah Al-Qur'an, adabnya membaca Al-Qur'an, yakni sujud di saat-saat melewati ayat sajadah. Wa qad wasafallahu fi kitabihil karim an-nabiyina was-salihina bi annahum idza tutla alaihim ayatur rahman kharru sujada wa bukiya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah mensifati di dalam kitabnya yang mulia ini para nabi dan orang-orang saleh bahwasanya mereka apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Ar-Rahman, mereka akan tersungkur sujud dalam keadaan menangis. Ini sifat orang soleh yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Orang-orang soleh, demikian juga para nabi dan para rasul, ya jelas mereka orang yang paling
paling saleh apabila mereka melewati dan mendapati ayat-ayat Ar-Rahman, ya, terlebih lagi yang memerintahkan untuk sujud, maka mereka pun akan sujud dalam keadaan menangis. Baik. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ajma'al ulama'u ala syar'iyyati as-sujudi hahuna iktidaan bihim wa ittiba'an limin walihim. Jadi kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, para ulama sepakat tentang syariat sujud, yakni ketika melewati ayat-ayat sajadah dalam rangka untuk meneladani mereka dan mengikuti, ya, perbuatan mereka, yakni para nabi ataupun orang-orang soleh tadi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Taib. Sujud tilawah fis shalah azim. Sujud tilawah di dalam salat ini sangatlah mulia. Wa huwa mimma yazidul khusyu'. Ini merupakan perbuatan yang bisa menambah nilai kekhusyuan, ya ikhwan. Ya, ini bisa menambah nilai kekhusyuan bagi orang yang salat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yakhruna lil azqan yabkuna wa yaziduna khusyu'an." Mereka tersungkur di atas wajah mereka dalam keadaan menangis, dan hal tersebut menambah kekhusyuan bagi mereka. Ya, hal tersebut menambah kekhusyuan bagi mereka. Wa qad thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sajada bi suratin Najm fi salatihi. Dan ya, telah datang riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sujud di dalam salat ketika beliau membaca surat An-Najm. Surat An-Najm, di akhir surat itu ada perintah untuk sujud, dan beliau sujud, ya, dan beliau sujud. Wa rawal Bukhari rahimahullah fi sahihihi. Demikian juga Al-Imam Bukhari telah meriwayatkan di dalam sahihnya an Abi Rafi', dari Abu Rafi', qala, dia berkata, shallaitu ma'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu al-atamah. Saya pernah salat di belakang Abu Hurairah, atau saya pernah salat bersama Abu Hurairah, ya, salat Isya. Fa qara'a idzas samaa'un syaqqat. Pada waktu itu Abu Hurairah membaca surat Insyiqaq, ini idzas samaa'un syaqqat dan seterusnya. Fasajada, dan pada waktu itu Abu Hurairah pun sujud. Faqultu lahu, maka aku pun berkata kepadanya tentang masalah itu. Qala, maka dia pun berkata, sajadtu khalfa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Aku telah sujud ataupun aku sujud di belakang Abul Qasim, maksudnya di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku pernah sujud di belakang, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala azalu asjud biha hatta alqah. Dan aku senantiasa mengerjakan sujud tersebut, ini pada surat Insyiqaq tadi, sehingga, ya, beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ini sampai beliau wafat ataupun meninggal dunia. Ya, ini yang dilakukan oleh Abu Hurairah karena dia mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud ketika membaca surat Al-Insyiqaq tadi, yakni idzas samaa'un asyaqqat. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fayanbaghi al-muhafadzah ala sujudi tilawah fi sholati khususan. Maka menjaga sujud tilawah ini di dalam salat secara khusus. Wa anna sujudat tilawah fihi targhim lisyaitan. Dan sujud tilawah ini, baik itu di dalam salat ataupun di luar salat, tujuannya adalah untuk targhimun lisyaitan. Ya, wa tabkitun lahu. Tujuannya adalah untuk merendahkan syaitan ataupun membuat dia menangis. Ya, wa dzalika mimma yudha'ifu kaidahu lil musalli. Dan hikmah yang lainnya sujud tilawah ini bisa melemahkan tipu daya syaitan tersebut. Bisa melemahkan tipu daya syaitan, lebih menghinakan syaitan, dan bisa membuat syaitan itu menangis, ya, karena sujud tilawah tersebut. Ini berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qara'a ibnu Adam as-sajadah, apabila anak Adam membaca ayat sajadah, i'tazala syaitan yabki, maka syaitan akan lari menjauh sambil menangis. Syaitan akan lari menjauh sambil menangis kalau sekiranya ada anak Adam ketika dia membaca ayat sajadah, dia sujud, maka syaitan itu lari, ya, sejauh-jauhnya sambil dia menangis. Yaqul, kemudian seraya dia berkata, ya wailah, duhai celaka. Amara bis sujud fasajada. Ya, umira bis sujud fasajada. Anak Adam disuruh untuk sujud, dia sujud. Falahul jannah, maka baginya surga.
Wa umirtu bisujud fa asaitu. Sementara aku diperintahkan sujud namun aku durhaka. Faliyan nar, maka bagiku api neraka. Ini kata syaitan apabila dia dapati anak Adam sujud, ya, ketika membaca ayat sajadah kemudian dia sujud, maka ini akan menghinakan, merendahkan syaitan dan bisa membuat dia menangis, ya, dan melemahkan tipu daya syaitan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan kali ini. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada yang bertanya silahkan. Belum kita tutup. Kalau ada yang bertanya, tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Yang pertama, apakah ya merupakan keharusan ataukah memang ada ya syariat dan anjurannya seorang imam mengingatkan bahwa nanti akan membaca ayat sajadah, ya, akan membaca ayat sajadah. Misalnya sebelum dia sholat dia bilang, para jamaah nanti kita mungkin akan membaca surat yang di dalamnya ada ayat sajadah. Apakah memang dianjurkan seperti itu ataukah memang ada syariatnya, ada perintahnya dari Nabi, ataukah memang itu merupakan keharusan? Taib. Pada asalnya tidak ada. Ya, pada asalnya tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengabarkan itu. Padahal beliau pada waktu itu ya yang membaca surat-surat yang di dalamnya ada ayat sajadah. Pada asalnya tidak ada anjuran ataupun syariat yang mengharuskan seorang imam mengabarkan ataupun menginformasikan terlebih dahulu kepada jamaahnya bahwasanya kita akan membaca ayat sajadah nanti dalam salat. Tidak ada keharusan dan tidak ada tuntunan seperti itu. Namun kalau sekiranya pernah terjadi, kan begitu ya, pernah terjadi. Jadi pada asalnya tidak perlu seperti itu. Tapi apabila dia tidak mengabarkannya, misalnya langsung baca ayat sajadah, terjadi kekacauan, terjadi kegalauan, kan gitu ya. Tiba-tiba yang di belakang pada teriak subhanallah, subhanallah, ataupun yang semisalnya, ataupun ada yang membatalkan sholatnya, dia pergi. Kenapa? Ini sholat aneh, kok ada sujud tambahan lagi, kan begitu ya. Dan dia pergi. Nah, kalau memang kondisinya seperti itu, maka ini namanya maslahat, menjaga kemaslahatan sholat. Maka hendaknya dia beritakan, dia informasikan, nanti kita akan melewati ayat sajadah. Paham sampai di sini ya? Tapi itu bukan keharusan, pada asal itu bukan keharusan. Ya, apalagi sekarang kan rata-rata kita katakan banyaknya kaum muslimin yang hadir di dalam salat berjamaah itu kurang faham fikih-fikih seputar salat. Sampai-sampai yang di saf pertama saja itu bisa kecelek. Bahasa saya kecelek lah kan begitu. Dan itu pernah terjadi. Ya, pada waktu saya sholat sendiri, saya di belakang imam tatkala imam membaca di hari Jumat, di sholat subuh hari Jumat, ya, saya pas di belakang imam. Imamnya membaca alif lam mim sajadah. Akan tetapi pada saat ayat sajadah tersebut, ya, sabbahu bihamdi wa hum la yastakbirun, kan gitu ya. Kemudian Allahu Akbar kata imamnya, tapi bukan sujud, imamnya ruku. Maka saya yang di belakang pada waktu melihat imam ruku, ya wajib kita mengikuti imam. Tidak perlu kita mengatakan subhanallah. Apakah itu kesalahan? Apakah imam melakukan kesalahan? Saya tanya. Apakah itu kesalahan? Bukan kesalahan. Sama halnya ketika seorang imam membaca surat Al-Alaq. Di akhir surat Al-Alaq disuruh sujud atau tidak? Wasjud wa qatarib. Allahu Akbar, dia ruku. Apakah Anda mengatakan subhanallah, subhanallah? Apa seperti itu? Tidak kan? Tidak. Kenapa? Karena ini pilihan, bukan wajib. Nah, pada waktu itu tatkala imam membaca la yastakbirun Allahu Akbar, ruku imamnya depan saya, maka saya ruku. Ya. Dan beberapa orang sebelah saya, tapi yang sebelah sananya semuanya sujud. Ya, semuanya sujud. Nah, ini kan tanda bahwasanya itu enggak faham fikih salat. Kenapa? Karena sesuatu yang ganjil seperti ini
ya, yang kemungkinan dibolehkan kita untuk menoleh atau melihat. Hendaknya dia melihat dulu imamnya. Dia lihat, oh ruku, maka dia harus ruku. Yang belakang melihat yang di depan. Yang depan ini ruku apa sujud kan gitu ya, ketika Allahu Akbar imam tersebut. Ya, jangan ngayal, itu kan namanya ngayal kan begitu ya. Nah, itu dia karena kurangnya konsentrasi, terlalu mengambangnya pikiran, terlalu nyantai kan gitu ya, terlalu nyantai, enggak waspada dalam salat, akhirnya begitu. Ya, Allahu Akbar ruku imamnya pada sujud yang lainnya. Sami Allahu liman hamidah, baru bingung. Wah, kok sami Allahu liman hamidah sujud? Nah, bingung kan? Nah, gitu dia. Taib. Jadi demikian. Artinya kalau memang untuk kemaslahatan pernah terjadi kekacauan karena tidak diumumkan, maka tidak mengapa mengumumkannya dalam rangka untuk menjaga kemaslahatan salat. Bahkan ada yang enggak mau salat. Saya pernah ditanya, Ustaz, apakah saya tetap boleh salat di masjid yang setiap Jumat, subuh Jumat ya salatnya 3 rakaat? Hah? Salatnya 3 rakaat, Pak? Iya. Oh, kalau saya waktu itu yang tanya ibu-ibu, waktu kajian ibu-ibu, ya. Saya tidak keliru itu ibu-ibu yang tanya waktu kajian Ummahat pada waktu itu ada yang tanya. Atau bapak saya lupa itu ya. Yang penting ada yang tanya waktu itu. Apakah tetap saya boleh? Karena di kampung saya di dekat rumah saya itu setiap sholat subuh di hari Jumat itu 3 rakaat sholatnya. Benar ya, saya bilang benar sholat 3 rakaat. Iya benar 3 rakaat. Iya. Ini pada rakaat pertama dia tidak ruku, langsung sujud. Ya, kemudian nanti setelah itu baru ruku, berdiri lagi baru ruku. Setelah itu sujud lagi, kan begitu ya. Ini 2 rakaat dia anggap, kan gitu. Jadi sujudnya dia hitung. Nanti yang rakaat ketiga bangkit ada ruku, baru sujud lagi. Ini 3 rakaatnya. Maka saya jelaskan, bukan. Nah, ini kan enggak paham berarti. Enggak paham, ya. Itu terjadinya pada hari Jumat saja, saya bilang. Iya, di waktu salat subuhnya. Maka saya katakan, ya, saya prediksi itu bukan 3 rakaat, tapi dia membaca alif lam mim sajadah. Nah, ini kan kurang paham. Ya, orang yang sholat kebanyakan sekarang ini kurang paham tentang fikih sholat. Fikih sholat yang mereka tahu apa? Ya, ini apa yang mereka dapati dari orang tua mereka dulu. Mereka enggak mengkaji lagi. Kita jangan menganggap orang tua kita itu ulama kan begitu ya. Ulama saja tetap kita dapati ada kekurangan. Terkadang dia membahas ini tidak begitu luas kan begitu ya, tidak begitu terperinci. Yang itu diperinci oleh ulama yang lain sehingga tidak bisa kita taklid dengan satu ulama saja. Demikian juga kita tidak mungkin taklid ya kemudian hanya mengekor dengan orang tua atau guru-guru kita yang mungkin keilmuan mereka itu tidak terlalu luas. Ya, sehingga tidak begitu banyak yang kita ketahui tentang fikih salat. Yang kita tahu ya itu saja. Ya. Maka perlu terus belajar sehingga ya pemahaman kita ataupun perbendaharaan ilmu kita itu benar-benar meluas, melebar. Ya, akhirnya kita banyak mengetahui tentang variasi dari amal-amal soleh. Tidak menganggap itu menyimpang, oh itu amalan yang salah, oh itu amalannya kelompok ini, kan begitu ya. Sama seperti saya dulu waktu kecil, kalau ada yang terdengar doa iftitahnya Allahumma ba'id baini wa baina khotoya, Muhammadiyah. Langsung gitu ya. Muhammadiyah, kan seperti itu. Saya juga bingung, kenapa kok Muhammadiyah seperti itu? Iya, itu doa istiftahnya Muhammadiyah. Ya. Lalu terus kalau NU itu enggak kayak gitu. Terus kayak mana kalau NU? Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Padahal dua-duanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menjadi ciri khas satu kelompok dari kelompok-kelompok Islam. Ini kan keliru seperti itu. Taib, ya, demikian. Jadi kalau memang itu maslahat, maka tidak mengapa diinfokan. Namun kalau kita melihat rata-rata orang yang hadir atau di masjid itu orang-orang yang memang rajin taklim, sudah biasa, ya enggak perlu lagi diumumkan nanti bapak-bapak kan gitu ya, atau para ibu-ibu yang di belakang kita baca surat ini, enggak perlu lagi. Anda bisa lihat di beberapa masjid yang memang sudah terbiasa mengkaji tentang salat, itu enggak perlu lagi imamnya mengumumkan seperti itu, sudah paham, dia sudah tahu. Ya, yang sudah paham. Taib. Kemudian yang kedua, apa tadi? Apa? Oh iya, apakah harus ya bertakbir setiap kali mau sujud tilawah atau sujud sajadah tersebut? Nah, ini ada beberapa pendapat para ulama. Sebagian mereka mengatakan tetap ada takbir. Ya. Tetap ada takbir baik itu di dalam salat ataupun itu di luar salat. Tapi sebagian mereka mengatakan tidak perlu ada takbir.
Saya pribadi lebih condong kepada tetap ada takbir. Terlebih lagi kalau sujud sajadah ini, sujud tilawah di dalam salat. Apa tujuannya? Agar makmum mengetahui. Kalau sekiranya kita ya takbir atau sujud tilawah tadi, sujud tilawah tanpa takbir, ya misalnya wasjudu waqtarib. Ini bisa jadi yang belakang nggak tahu kan begitu ya? Ya, atau la yastakbirun. Nah, kan gitu ya. Kemudian langsung sujud imamnya. Langsung nyambung. Tatajafa. Bingung tadi apa kok enggak ada suara tiba-tiba tatajafa junubuhum 'anil madaji. Gitu ya. Dia sambung langsung. Itu kan pada bingung orang. Ada takbir aja kadang bingung kan begitu ya. Allahu Akbar. Nah, ada yang ruku. Enggak tahu dia enggak paham. Padahal Allahu Akbarnya imam itu sujud. Begitu dia Allahu Akbar berdiri lagi tatajafa junub. Dia bilang subhanallah, subhanallah. Gitu ya. Dia berruku, loh kok enggak sami Allahu liman hamidah? Nah, ini dia. Jadi yang lebih rajih insyaallah adalah dengan takbir insyaallah dengan takbir. Wallahu a'lam bishawab. Iya, betul. Apakah setiap pergantian rakaat itu rakaat ketiga atau kelima itu kita membaca kita terus itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bilangan zikir sujud itu kan sampai 3. Kalau kita selama menunggu imam kita sudah memenuhi 3 apa yang kita lakukan sebaiknya? Yang kedua, yang ketiga ini kita tahu bahwa kebanyakan ada kebiasaan di hari Jumat itu ada yang membaca surat Al-Fatihah sama Yasin. Kaitannya dengan yang Pak sampaikan tadi bahwa kita sebaiknya bervariasi dalam membaca surat atau zikir. Bolehkah kita bervariasi juga dalam membaca yang Sip. Nah. Ya, yang pertama yakni berkenaan dengan apa tadi? Doa iftitah ya, doa istiftah. Namanya saja sudah istiftah ataupun iftitah dari kata fatah, yaitu membuka. Ya. Ini maknanya adalah membuka. Berarti apa? Doa ini khusus untuk di pembuka salat saja, yakni di awal. Ya, di awal setiap satu rangkaian salat. Misalnya dia mau mengerjakan 2 rakaat salat sunnah. Ya di rakaat pertamanya tadi setelah takbiratul ihram. Nanti bangkit rakaat yang kedua masih dalam satu salat tadi ya enggak perlu lagi dia doa iftitah. Tapi setelah dia salam, kemudian ingin mengulangi 2 rakaat lagi ya dia baca doa istiftah lagi. Nah, seperti itu. Ya. Nah, demikian. Kemudian ketika sujud, misalnya dia sudah membaca 3 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Kemudian mungkin dia selaku makmum ya masih menunggu imam yang belum bangkit dari sujud. Ya, maka apa yang dia lakukan? Ya, dia membaca doa. Karena memang khusus untuk sujud itu diperbolehkan memperbanyak doa. Baik doa-doa sujud atau doa-doa selain itu. Seperti yang sudah pernah kita sebutkan. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aktsirud du'a, kata beliau. Kondisi seorang hamba yang terdekat dengan Rabb-nya yakni ketika dia dalam keadaan sujud. Fa'aktsiru ad-du'a, banyak-banyakkan doa. Ya, banyak-banyakkan doa. Jadi apabila ketika kita sujud, imam belum bangkit, kita sudah selesai mungkin baca 3 kali, imam belum bangkit, ya kita banyakkan doanya. Baik dengan doa-doa sujud kita gabungkan. Nah, ini pengkhususan. Ya, kalau tadi doa iftitah tidak boleh kita gabungkan. Kenapa? Karena memang itu tidak ada contohnya. Tapi ini khusus pada waktu sujud sudah dibolehkan oleh Nabi. Fa'aksirud du'a, banyakkan doa pada waktu sujud. Sehingga kata para ulama boleh kita menggabungkan beberapa doa di dalam sujud. Bahkan di luar doa sujud boleh kita ucapkan di dalam sujud. Semisal kita meminta ini, meminta kebahagiaan dunia dan akhirat, kita minta surga firdaus, boleh kita waktu sujud. Allahumma inni as'alukal jannah jannata firdaus. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut. Allahumma inna nas'aluka hada dan seterusnya. Ya, itu dibolehkan pada waktu sujud. Sampai kapan? Sampai ya imam nanti bangkit dari sujud.
Ya, apalagi kalau kita sholat sendiri. Kalau kita sholat berjamaah, jelas kita tetap harus mengikuti imam. Jangan nanti imam Allahu Akbar bangkit dari sujud, kita masih asik juga membaca doa waktu sujud. Ini namanya menyelisihi imam, tidak boleh seperti itu. Ya, imam itu diangkat untuk diikuti. Kalau dia bangkit dari sujudnya, dari rukuknya, maka wajib kita untuk bangkit. Tidak boleh kita mendahuluinya dan tidak boleh kita terlalu lama mengikutinya. Ini banyak terkadang kita dapati karena ingin memperpanjang doa pada waktu sujud, ketika imam sudah bangkit dari sujudnya maka dia masih sujud terus berdoa, terlebih lagi pada sujud terakhir. Nah, ini sering ini. Padahal ini menyelisihi imam. Ini perbuatan yang menyelisihi ya syariat. Ya, ini perbuatan yang salah. Artinya ini perbuatan yang tidak tepat. Nah, sering kita dapati terutama pada sujud yang terakhir. Imam sudah Allahu Akbar, tasyahud akhir. Masih ada kita dapati sebagian yang sujud, asik dia sujud. Padahal imam sudah tasyahud. Kenapa demikian? Tidak boleh, kata Nabi SAW, fa idza sajada fasjudu wa idza raka'a farka'u fa idza jalasa fajlis. Ya, beliau mengatakan kalau dia rukuklah kalian. Kalau dia bangkit dari rukuk, bangkit kalian. Kalau dia sujud, sujudlah kalian. Kalau dia duduk, duduklah kalian. Enggak boleh kalau dia sudah bangkit, duduk, kalian sujud terus. Enggak boleh, itu menyelisih. Paham ya? Nah, jadi tidak mengapa kalau dia memperpanjang doa pada waktu sujudnya. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian yang ketiga, ini apa tadi? Ya. Taib. Di sana ada dalil khusus bahwa pada hari Jumat, dan hari Jumat itu dimulai dari selesainya Kamis. Ya. Jadi ini misalnya hari Kamis, tenggelam matahari pada waktu maghrib, ketika sudah tenggelam ya bulatannya tersebut, maka itu awal hari Jumat. Itu dibolehkan kita, atau bahasa kita malam Jumat. Dianjurkan bagi kita ya pada hari Jumat tersebut dari awal sampai akhir Jumat, yakni sampai Jumat di maghribnya, disunnahkan bagi kita memperbanyak salawat, dan disunnahkan kita untuk membaca surat Al-Kahfi. Ya, sunahkan kita untuk membaca surah Al-Kahfi. Nah, ini namanya pengkhususan. Kalau sudah dikhususkan oleh dalil, maka silahkan. Ya, maka silahkan. Artinya silahkan kita lebih utama membaca surat Al-Kahfi tadi. Apakah enggak boleh membaca surat yang lain? Bukan enggak boleh membaca surat yang lain. Silahkan membaca surat yang lain, tapi bukan khusus Jumat. Faham ini? Kalau khusus untuk Jumat, surat apa? Al-Kahfi. Ya. Boleh enggak kita mengkhususkan surah Al-Baqarah pada hari Jumat? Tidak boleh. Kenapa? Enggak ada dalil. Ya, yang ada mengkhususkan surat Al-Kahfi. Tapi kalau ditanya, boleh enggak kita membaca surat-surat apapun ya pada hari-hari apapun? Ya silahkan. Mau baca hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, silahkan. Selama yang tidak ada pengkhususan. Paham di sini ya? Jadi itu bukan termasuk variasi namanya. Kalau sudah ada ditentukan oleh syariat, ya maka kita akan mendapatkan pahala keutamaan dari apa yang sudah dikhususkan tadi. Tidak bisa kita ganti dengan yang lainnya secara khusus maksudnya. Tidak bisa kita ganti di malam Jumat tadi atau di hari Jumat surat yang lain yang itu kita khususkan juga. Saya mau mengkhususkan malam Jumat surat Al-Baqarah saja. Tidak boleh. Ya. Karena mengkhususkan sesuatu itu haknya Allah. Itu haknya syariat. Mengkhususkan surat tertentu pada hari tertentu, pada waktu tertentu, itu haknya Allah, bukan hak kita. Ya, adapun kita boleh mengamalkannya secara umum saja. Kan begitu ya, enggak mengkhususkan, tidak mengkhususkan. Nah, seperti ayat-ayat kursi. Ayat-ayat kursi itu kan ada waktu-waktu tertentu, kan begitu ya? Ada waktu-waktu tertentu. Nah, tapi tidak boleh kita mengkhususkan ya secara khusus di tempat-tempat tertentu, di waktu-waktu tertentu, ini tidak boleh. Namun kalau kita ingin membacanya secara umum, artinya di sini secara mutlak bebas, kalau kita pengen kita baca, boleh atau tidak? Boleh saja, tapi pengkhususan itu yang tidak boleh. Misalnya apa? Ya, ada seorang, saya mengkhususkan baca ayat kursi di malam Jumat 7 kali. Ya, kenapa seperti itu? Kan begitu ya? Ya, saya ingin mengkhususkannya. Ini tidak boleh seperti itu. Ada pengkhususan seperti ini sudah masuk kepada ranah syariat, sudah masuk kepada ranah tasyri'.
membuat syariat. Tapi kalau sekiranya spontanitas dia pas malam Jumat dia ingin membaca ayat kursi, ya silahkan. Dan itu juga dia lakukan di malam-malam yang lainnya. Nah, ini tidak ada masalah. Paham ya sampai sini? Taib, demikian. Wallahu a'lamu bishawab. Cukup mungkin ya sampai di sini. Karena kebetulan saya ingin berangkat safar ini juga. Safar ke Palu ya bersama rombongan. Insyaallah nanti jam 3 kita harus berangkat. Tapi naik kapal laut. bukan naik kapal terbang. Ya. Kita cukupkan, nanti kita sambung lagi pembahasan ini di pertemuan yang berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.